Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 16 yang berbunyi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup dengan pikiran Kristus. Marilah kita sadari dan sungguh-sungguh ketahui bahwa pikiran adalah dasar dari segala tindakan. Kita harus setuju bahwa pikiran adalah kekuatan yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita ini. Jika pikiran kita benar, maka benarlah seluruh jalan hidup kita. Sebaliknya, jika pikiran kita rusak, maka rusaklah seluruh hidup kita. Jika kita memiliki iman percaya kepada Kristus dalam hidup kita, maka oleh pertolongan Roh Kudus kita juga bisa dan dapat memiliki pikiran Kristus, sebab siapa diri kita ini sesungguhnya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Ingat bahwa pikiran Kristus adalah pikiran surga. Pikiran surga beda dengan pikiran dunia. Pikiran surga tidak lagi bicara tentang kita. Pikiran surga tidak lagi bertindak untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Tetapi yang ada sebaliknya, bahwa segala pikiran, ucapan, dan tindakan kita hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita senantiasa hanya untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan itu. Sebagaimana juga firman Tuhan yang dituliskan di dalam Filipi 4 ayat 7 ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita sadari bahwa apabila pikiran kita benar, maka tindakan kita juga benar. Sebaliknya, pikiran yang jahat akan melahirkan tindakan kejahatan. Sebab itu, penuhi seluruh pikiran kita dengan perkataan Kristus. Maka semua tindakan yang kita lakukan dan perkataan yang kita ucapkan akan selaras dengan hati Tuhan. Mari percayalah bahwa pada waktu kita memiliki pikiran Kristus, maka hidup kita menjadi kudus. Saat hidup kita kudus, maka berkat-berkat Tuhan jasmani rohani kita akan kita rasakan mengalir terus dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap taat, tetap setia, serta mengandalkan pikiran yang sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus saja. Ingat akan firman Tuhan yang ditulis pada Filipi 2 ayat 5-8 ini. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga untuk hidup yang kiranya kami boleh senantiasa menerapkan hidup dengan pikiran Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan juga senantiasa menolong membimbing kami untuk memampukan kami melakukan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu, bukan menuruti pikiran hati kami sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuat kuasa Roh Kudus kiranya berkenan untuk mengendalikan baik itu hati, akal, pikiran, dan perasaan kami ini Bapa, untuk
senantiasa boleh melakukan apa yang terbaik demi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, Allah kami yang Maha Kudus. Kami juga hendak serahkan segala hal yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika kami mengalami pergumulan berat ataupun ringan, dikala juga adanya gangguan kesehatan pada tubuh jasmani kami ini, terlebih juga gangguan kesehatan rohani kami dalam hubungan yang tidak baik antara diri kami dengan Tuhan, karena bermula kami senantiasa ingin memuaskan keinginan kedagingan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Tolonglah kami untuk boleh benar-benar hidup sesuai dengan rancangan Tuhan yang adalah damai sejahtera itu, sehingga kami dengan selalu menerapkan hidup oleh pertolongan Roh Kudus, bagaimana selalu menaruh pikiran Kristus itu ada dalam diri kami. Itu berarti kami harus senantiasa mau merendahkan hati kami, bahkan merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang Maha Kuat, yang senantiasa pasti akan mengendalikan diri kami untuk mau dipakai Tuhan juga menjadi sarana, menjadi alat-Mu, bagaimana kami dapat memberitakan Injil keselamatan untuk semua orang, terutama yang belum mendengar, belum menerima, belum melaksanakan apa yang memang hidup menuju kepada hidup yang kekal ini. Kami percaya juga segala bentuk sakit penyakit yang mau mencoba mengganggu diri kami percaya itu juga akan boleh Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan pertolongan sepenuhnya oleh karya Roh Kudus yang sungguh-sungguh boleh membuat kami pulih dan sembuh. Itu semua karena memang Tuhan yang dapat kami andalkan sepenuhnya, mengalahkan segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Kini kami serahkan sepenuhnya diri kami untuk boleh juga mendapatkan solusi bagi setiap permasalahan hidup kami, untuk kami boleh dilepaskan dan dapat menerima solusi terbaik menurut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.